Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam momen yang istimewa ini. Tuhan hadir melalui sabdanya. Dan saat ini gereja kita sedang dalam proses membuat fondasi. Dari besi-besi yang diatur, dirangkai sedemikian rupa untuk fondasi. Fondasi itu sangat dibutuhkan untuk memastikan kekokohan dari bangunan itu. Dan sebagaimana fondasi itu harus kuat, maka kita juga harus memiliki dasar yang teguh. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Sesuatu yang sangat istimewa ketika kita mendapatkan pewahyuan yang khusus dari Tuhan kita, dan itu membuat kita, saat kita mendengar, saat kita membaca, saat kita berinteraksi dengan sabda itu, membuat kita semakin kuat. Iman itu semakin kokoh, dan ada berbagai ujian, pencobaan, dan tantangan apapun dalam kehidupan kita. Iman, sabda Tuhan, itulah yang akan membuat kita tetap kuat. Bangunan kita tidak akan rusak, apalagi roboh. Bahkan itu akan menaungi, memberikan perlindungan bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang sangat istimewa Tuhan anugerahkan kepada kami. Semua kami yang memiliki hati yang rindu untuk disapa kembali dengan sabda Engkau Tuhan. Sapaan yang lemah lembut sekaligus yang akan membuat kami memiliki dasar yang kokoh dan pertumbuhan yang kuat, serta kami merindukan buah yang Allah Roh Kudus hasilkan dalam kehidupan kami dari pengenalan akan Engkau Tuhan. Itu yang Tuhan nikmati. Tuhan menjadi senang, dan kehidupan kami pun memberkati orang lain di sekitar kami. Terima kasih, kami siap Engkau pimpin mengikuti tiang awan dan tiang api, dan kami menghargai sabda Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan dari Bilangan pasal 31. Ya, lanjut dari pasal-pasal sebelumnya. Setelah Tuhan mengatur kembali, sempat rusak karena ada kontaminasi, ya, ada orang-orang yang dengan sengaja menyesatkan orang Israel untuk menyembah berhala, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, melawan perintah Tuhan dengan sengaja, dengan terang-terangan. Dan Tuhan dalam murkanya, tulah itu membunuh 24.000 orang. Nah, inilah saatnya di mana pasal 31 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Mari kita memperhatikan kata pembalasan. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Jadi ada jeda waktu sejak Tuhan menyatakan Musa, kamu akan kembali bersama dengan kaum leluhur meninggal, dalam ungkapan yang sangat indah. Tidak ada duka cita di situ, tidak ada sesuatu yang menakutkan atau ya perpisahan yang menyakitkan. Tidak, tetapi justru ada pertemuan. Nah, di sini juga sudah disiapkan siapa pengganti Musa sebagai pemimpin yang melanjutkan, yang menerima tongkat estafet itu dan melanjutkan kepemimpinan kepada bangsa Israel. Karena begitu banyak orang Israel yang mati, bukan
karena peperangan rohani, Balak yang berusaha melemahkan dengan peperangan rohani, dengan kutukan, dengan serangan si jahat, namun itu gagal total karena perlindungan Allah yang menyertai itu jauh lebih berkuasa. Tidak ada tandingan, bahkan Bileam yang mencoba ingin menikmati upah yang dari Balak, Tuhan atur sedemikian rupa. Dia ada di bawah otoritas Tuhan yang mutlak, yang dia ucapkan adalah ucapan berkat. 3 kali ditambah 1 kali lagi nubuat mesianik yang sangat luar biasa. Namun, kita lihat karena kemarahan Tuhan akhirnya memang orang Israel sangat dilemahkan, tetapi justru dengan pencemaran yang dari dalam, bukan serangan rohani atau serangan fisik, peperangan yang langsung berhadapan dengan bangsa Israel, bukan, tetapi justru dengan susupan orang-orang yang nampak sangat baik, dan maksudnya ayo aja ke pesta, menikmati di sana, ada begitu banyak kesenangan, kenikmatan duniawi. Nah, orang-orang muda, bahkan pemimpin pun banyak yang ke sana. Tuhan bilang, inilah saat pembalasan. Musa, tunggu sebentar, selesaikan tugasmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Musa menyampaikan dengan kata-kata yang tepat, dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Ada 12 suku di luar Lewi. Nah, masing-masing suku 1.000. Jadi ada 12.000 orang tangguh, anak-anak muda, pahlawan-pahlawan yang sudah dilatih untuk berperang. Mereka lah akan maju melawan Midian. Kemudian dikumpulkannya lah orang-orang, kemudian diperlengkapi dengan senjata, kemudian disusunlah strategi melawan orang Midian ini. Nah, lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinahas, anak Imam Eliezer, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Jadi ada tanda-tanda kapan mungkin dengan strategi satu menyerang dari kanan, satu dari kiri, sudah siap di belakang menanti orang-orang yang berlari-larian, dan dari depan trompet itu mungkin yang paling membahana dari depan. Jadi seolah-olah musuh terkuat dari depan, tanpa menyadari bahwa dari samping, dari sayap kiri dan kanan juga ada serangan yang sangat melemahkan, apalagi dari belakang. Nah, itu yang strategi yang diberikan. Dan Pinahas, seorang yang istimewa, di mana dia dengan giat, dengan semangat, ketika ada orang Israel, laki-laki, Zimri, dan seorang yang membuat Zimri ini menjadi jatuh di dalam pencemaran. Perempuan yang dari Midian, inilah penyebabnya. Perempuan dari Midian, anak dari Zur, salah satu pemimpin dari Midian itu, mereka berjalan-jalan dengan santainya, dengan menampakkan romantika di depan orang banyak, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, hormat kepada Tuhan. Padahal di sekitar kemah suci, tempat pertemuan orang-orang Israel, dan Tuhan hadir di situ, mereka sedang bertangis-tangisan, bertobat, memohon pengampunan Tuhan. Kedua orang ini dengan tanpa rasa bersalah, tanpa beban, mendekati. Dan Finehas yang adalah
yang menjaga orang imam, anak dari Eleazar, imam besar Eleazar yang bertugas menjaga pintu, itu dengan geram melihat ini penyebab bagaimana mengapa Tuhan menurunkan tulah dan begitu banyak orang Israel mati. Justru karena Allah yang adalah Allah yang cemburuan, karena anak sulungnya, orang Israel itu sudah dicemari, sudah melakukan pemberontakan lagi berulang-ulang kepada Tuhan yang sudah melepaskan, sudah memberikan mereka kelimpahan anugerah, berkat, penyertaan pemeliharaan yang begitu luar biasa, namun terus memberontak. Nah, Finehas dengan tombak, dia kejar dua orang ini sampai di tenda mereka, dia tusukkan, dan kedua orang ini mati bersama. Jadi dialah yang membawa peralatan kudus untuk maju berperang. Ini menyatakan bahwa penyertaan Allah ada di situ. Di dalam peperangan Tuhan hadir, dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan yang tangannya sangat perkasa itulah yang membuat bangsa Israel menang. Nah, kemudian mereka berperang melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka, semua laki-laki. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Nah, nampaknya ini raja atau pangeran-pangeran atau pemimpin dari kaum, beberapa kaum di Midian itu yang punya kuasa atas wilayah tertentu. Pemimpinnya, 5 pemimpin Midian itu berhasil dibunuh, termasuk Bileam, yang menyebabkan orang Israel tercemar dan mendapatkan tulah karena Tuhan murka. Disebutkan ada nama Zur di sini, dan itulah perempuan, ayah dari perempuan orang Midian yang berhasil menggait salah satu pemimpin dari suku Simeon, yaitu dia bernama Kosbi, ya, itu anak dari Zur. Jadi orang Israel disuruh maju berperang mengalahkan orang Midian, bangsa Midian, termasuk Bileam yang ada di antara mereka pun sudah dibunuh semua laki-laki. Lalu menawan perempuan-perempuan, anak-anak mereka, juga menjarah semua hewan, ternak, kekayaan mereka, dan kemudian dikumpulkan di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu datanglah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai ke keluar perkemahan menyongsong mereka. Maka gusarlah di ayat 14, maka gusarlah Musa terhadap para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan, dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Yang dibunuh tadi semua laki-laki, ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Musa dengan tegas menyatakan bahwa penyebab orang Israel memberontak kepada Tuhan, berzinah dengan dewa-dewa dan berzinah secara fisik dengan perempuan-perempuan Moab dan Midian, itu adalah penyebabnya adalah perempuan. Jadi kenapa dibiarkan hidup?
Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Unik, mengapa dipisahkan perempuan? Tadi disebutkan, bukankah perempuan ini penyebab Tuhan menurunkan tulah murka Allah turun ke atas orang Israel? Tetapi yang dibedakan oleh Musa adalah yang sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki. Karena nampaknya pada zaman itu ke kenajisan orang Midian dengan dewa Baal dan praktek prostitusi yang terbuka di kuil menjadi legitimasi, ya, itu adalah hal yang biasa dan bahkan menjadi ritual yang membuat dewa-dewi Baal dan Astoret itu memberkati bangsa ini. Jadi mereka melakukan begitu banyak kecemaran yang bahkan tidak terbayangkan dengan orang yang normal, begitu ya. Melakukan semua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan cinta yang eros yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi besar kemungkinan perempuan-perempuan yang sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki itu mereka membawa penyakit-penyakit yang menular. Dan itulah yang Musa katakan, semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki binasakan, kecuali yang belum pernah. Jadi belum terlibat dalam kegiatan hubungan intim dan tidak terkena penyakit menular. Dan setelah itu haruslah kalian menahirkan diri di luar perkemahan. Jadi ada 1000 setiap perkemahan, kita tahu ada masing-masing tempatnya, timur, barat, utara, selatan, ada tempat di mana mereka berkemah setiap suku. Nah, di luar itu 1000 orang yang sudah berperang karena mereka najis menyentuh mayat, mereka membunuh. Jadi ada mayat yang mereka sentuh dengan senjata mereka. Mereka harus ditahirkan pada hari ketiga dan hari ketujuh, ada penyucian dengan air penyucian itu. Dan itu yang membuat mereka termasuk perempuan-perempuan yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Nah, itu dan ada beberapa itu nanti ya, ada jarahan yang kemudian diatur. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, berapa manusia, berapa hewan. Ya, kemudian dibagi 2 rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah berperang, keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain yang tidak berperang. Jadi Musa sebagai pemimpin yang adil memberikan hasil yang sama. Jadi ada diatur sedemikian rupa nanti persembahan untuk Tuhan, persembahan untuk orang Lewi, ya persembahan untuk persembahan khusus dan seterusnya itu diatur di sini. Tapi yang maju berperang karena Tuhan yang menyertai mereka, yang memberikan kemenangan itu Tuhan, maka hasil rampasan itu juga bisa dinikmati semua umat yang Tuhan bela. Kekuatan untuk menang itu dari Tuhan. Jadi pantaslah jika yang tidak berperang, ya perempuan, orang laki-laki yang sudah tua atau anak-anak, semuanya mendapatkan hak yang sama karena mereka mendukung melalui doa, mungkin melalui semangat mereka memberikan sorakan untuk para tentara bersemangat di dalam berperang. Dan seterusnya di sini ada catatan-catatan seberapa banyak ya jarahan itu. Nah, di ayat 48 menarik. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami.
Dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Tidak ada seorang pun yang mati atau ter kalah begitu, terluka dan tidak tidak tahu di mana tempatnya, tidak ada, semua kembali dengan lengkap. Setiap suku juga dihitung. Yang pergi tadi 1.000 orang berperang dan yang pulang dihitung 1.000 lengkap. Dan itu yang dilaporkan kepada Musa. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing. Jadi ini sebagai persembahan syukur. Mereka pergi berperang dan mereka menang. Mereka mendapatkan rampasan, jarahan, dan kemudian mereka mau persembahkan kepada Tuhan, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang. Kerongsang itu artinya kalung, necklace, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa sebenarnya tangan Tuhan yang perkasalah yang membuat mereka menang. Bahkan tidak ada satupun yang mati atau luka parah mungkin. Mereka diberikan strategi, kekuatan, kemampuan, teknik bertempur mungkin membuat mereka menang dengan gilang gemilang. Yang tadi disebutkan ada laki-laki, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya yang ditawan adalah 32.000. 32.000 perempuan yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, dan kalau itu dibuat perkiraan sekian persen gitu ya, jadi kemungkinan orang Midian itu ada sekitar 150 sampai 300.000 orang yang laki-laki yang bisa berperang, yang melawan, yang dikalahkan semuanya itu mungkin ya pasti jauh lebih banyak daripada 12.000 orang Israel. Pasti jauh lebih banyak. Karena orang Midian itu adalah bangsa yang nomaden, yang berpindah-pindah, mereka tinggal di kemah, kemudian mereka suka berdagang. Nah, ini dia, orang Midian terkenal dengan orang yang suka melakukan perjalanan untuk menjual, membeli, dan melakukan pertukaran. Jadi barang-barang mereka suka sekali mengumpulkan emas, perak, perhiasan-perhiasan, batu-batu, permata, dan seterusnya. Itu yang mereka dapatkan, orang-orang yang sudah menang ini, mereka mendapatkan dari hiasan, riasan, dan perhiasan yang diambil dari antara orang Midian itu banyak sekali. Dan itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai rasa sangat sadar bahwa Tuhan, semata-mata Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi kalau kami menang, itu adalah dari Tuhan. Jadi semua benda rampasan yang indah-indah, yang mulia ini, kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Bagus? Cara mereka menyatakan terima kasih mereka itu sangat pantas, sangat proporsional. Dan Musa, Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. Segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Itu sikal kudus ya, menurut aturan di imamat. Kalau di konversi itu sekitar 200 kg, 2 kuintal emas. Wow. Kita lihat kekayaan orang Midian itu besar. Jadi ketika kesadaran dari para pejuang pahlawan Israel itu
bahwa Tuhan segala-galanya, fokusnya adalah kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah kita mendapatkan segala-galanya termasuk kemenangan ini, maka pantaslah Tuhan yang mendapatkan ini. Semua sekitar 200 kilogram emas itu adalah untuk Tuhan. Dan Musa, Eleazar membawanya ke kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel bahwa kemenangan itu dari Tuhan dan bahwa persembahan itu adalah sebagai tanda syukur, sebagai pernyataan bahwa mereka bisa pulang lengkap tanpa ada banyak, tidak ada luka, tidak ada yang terhilang, itu karena anugerah. Kemudian di pasal 32, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Nah, ini menarik. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak. Nah, ini penting ya, karena alasan mengapa akhirnya mereka memilih daerah tertentu itu adalah karena ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ditegaskan berulang-ulang ya, sangat banyak sekali ternak. Jadi itu bisa lembu, sapi, kambing, domba yang sangat berguna, itu menjadi kekayaan mereka. Ya, ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Kita ingat dulu di Mesir, itu Tuhan juga sudah memberikan satu tempat, Firaun yang memberikan tempat itu ya, Goshen, karena itu baik sekali untuk peternakan. Rumputnya hijau, gemuk-gemuk, subur, jadi sangat memberikan makanan yang cukup berlimpah untuk ternak yang amat sangat banyak itu. Nah, mereka lihat, nah ini kata yang penting juga, dengan penglihatan mereka memutuskan dari penglihatan, lalu melihat ternak yang banyak, melihat sumber kehidupan yang banyak untuk ternak. Jadi hatinya ada di ternak ya. Maka mereka minta kepada Musa, mereka datang kepada Musa dan Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, berkata, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan. Nah, ini bagus ya, pengakuan yang benar. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Banyak gitu ya maksudnya ya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah seberang sungai Yordan. Dan itulah menjadi milik pusaka ke-12 suku orang Israel. Tetapi karena pandangan mata melihat betapa permainya daerah Gilead itu di sebelah timur, tidak perlu menyeberang Yordan, dan itu pantas dengan hati yang terpaut pada ternak, maka mereka meminta kepada Musa dan Eleazar imam besar serta para pemimpin untuk dibagi saja bagian mereka, Ruben dan Gad, dan nanti ada setengah Manasye, itu di sebelah timur tanpa harus menyeberang. Sekali lagi, itu di luar kehendak Tuhan. Rencana Tuhan adalah semua ada di seberang sungai Yordan. Itulah yang dijanjikan. Jadi terlihat bagaimana pilihan mereka itu berdasarkan keinginan mata dan keinginan daging, ya, ternak mereka banyak. Dan mereka akan puas di sini tanpa harus menyeberang, bersusah-susah lagi, lalu berbagi dengan saudara-saudara ke 10 suku yang lain, ke 9 suku yang lain. Udah, kami di sini saja. Sangat
pas buat kami. Ya, karena ternak kami banyak. Jadi nampaknya indah, nampaknya permai, tetapi bukanlah yang Tuhan tetapkan. Sebenarnya bukanlah yang Tuhan mau. Namun karena mereka minta, Musa menjawab begini ya. Kata-kata Musa keras dan bijak, mengingat kembali apa yang terjadi dahulu, apa yang sudah berkali-kali menyayat hati Musa. Kemudian ini ada permintaan kembali untuk seolah-olah kami tidak usah masuk tanah perjanjian yang Tuhan katakan penuh susu dan madu. Kami di sini sudah puas. Ya, seolah-olah mereka seperti dulu mengatakan kami ada di Mesir. Itu sudah sebenarnya kami tidak mau keluar. Kenapa harus ke padang pasir, padang gurun, dan menjalani tempat yang jauh. Mereka sangat kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan Musa. Nah, kali ini juga ada kata-kata yang seperti itu. Tidak usah ke negeri perjanjian. Di sini saja cukup. Musa menjawab begini. Masakah saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Di dalam bahasa Inggris cukup jelas ya. Saudara-saudaramu pergi dan kamu tinggal di sini, itu banyak terjemahan itu sebenarnya kalimat-kalimat yang lengkapnya adalah shall your brothers go to the war, pergi berperang, while you sit here, sementara kalian duduk di sini. Karena menyeberang itu masih ada bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan dengan peperangan. Kalau kalian dua suku ini memilih di sini, berarti kalian tidak akan menyeberang. Kalian sudah nyaman di sini dengan pandangan mata, tempat yang permai menurut kalian dan cocok hati kalian, ingin memuaskan diri dengan ternak yang sudah amat banyak itu, sehingga semuanya tercukupkan. Lalu kalian duduk di sini mendiami tempat ini dan tidak mau berperang dengan saudara-saudaramu. Dari 12 orang, kalau masing-masing 1.000, dua suku tidak mau ikut berperang, jadi kehilangan 2.000 pasukan perang. Dan itu signifikan, 1/6. Maka hati Musa dengan pedih mengatakan itu, mengapa kamu hendak membuat enggan? Nah, ini satu istilah yang menarik ya. Hati orang Israel dengan untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Negeri yang dijanjikan itu di seberang sana. Kalau kalian mengikuti keinginan egoisme kalian sendiri dan tidak ikut menyeberang, kalian akan membuat suku-suku yang lain jadi enggan, jadi tidak ingin ke sana, meruntuhkan semangat gitu ya, tidak membangun semangat tapi bahkan meruntuhkan semangat, dan itu menyakitkan sekali. Ingat, nah ini dikatakan ke Musa selanjutnya ya, demikian juga dilakukan bapak-bapakmu. Ya, ingat dulu ya orang tua kalian ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu, mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri itu dan membuat enggan. Sekali lagi kata yang sama, membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi diingatkan akan pengintai-pengintai dari Gad, dari Ruben, dari Manasye. Mereka termasuk adalah 10 pengintai yang memberikan laporan kabar busuk. Itu istilah yang dimunculkan ya di dalam Bilangan pasal 13.
Jadi mereka bawa pulang, karena itu lagi musim panen buah anggur, satu tandan, satu rangkaian anggur yang dipanen itu harus dipikul 2 orang karena besar, banyak, dan berat. Itu sebagai tanda hasil tanah yang begitu subur, luar biasa subur. Dan mereka juga bawa buah delima, buah ara sebagai bukti bahwa tempat itu betul seperti yang Tuhan sudah janjikan, berlimpah susu dan madu. Tetapi kalimat yang keluar berikutnya, ya, kabar busuk yang disampaikan adalah, aduh, kita ini, mereka di sana, kota-kota berkubu itu orangnya besar-besar. Bahkan ada keturunan raksasa di sana. Kita kecil, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mereka memandang kita itu seperti belalang. Ya, kita juga menganggap diri kita sebagai belalang di hadapan mereka yang tinggi besar, kuat dan tangguh itu. Yang mereka lihat adalah musuh yang besar. Padahal mereka punya Tuhan yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya Kaleb pertama kali yang mengatakan, tidak, mari kita naik, mari kita kalahkan mereka, karena itu sudah diberikan kepada kita. Yosua juga mengatakan, Tuhan bersama dengan kita, kita pasti menang, karena kekuatan kita dari Tuhan. Namun karena 10 pengintai itu memberikan kabar busuk yang meruntuhkan semangat orang Israel, sehingga mereka enggan untuk masuk ke sana. Walaupun sudah jelas melihat hasil produksi yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, sekarang ada di depan mata mereka sebagai penggenapan, bagian cicipan dari penggenapan janji Tuhan itu. Tetapi 10 pengintai itu membuat mereka runtuh semangatnya dan membuat mereka enggan. Lebih baik kami kembali ke Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun daripada dibunuh, kemudian istri dan anak kami menjadi tawanan. Itu kata mereka. Dan berikutnya, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan Tuhan bersumpah bahwasanya orang-orang yang berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Keengganan itu yang disebar, yang diprovokasi oleh 10 pengintai itu membuat Tuhan murka, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini bicara tentang hati. Tuhan melihat hati. Tuhan atas semua roh. Ya, kita sudah bahas dalam kesempatan yang lalu kalimat yang bagus sekali. Tuhan melihat hati dan Tuhan tahu siapa yang penuh hatinya, sepenuh hati untuk Tuhan. Seperti Finehas itu. Kemudian sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan jadi diingatkan sejarah yang sudah berlalu, itu baru aja ya 37 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu. Masih ingatkah kalian berumur 20 tahun ke bawah pada saat itu? Sekarang kalian sudah melanjutkan, dan itu negeri perjanjian sudah di depan mata. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun. Dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Dengan tegas, dengan hati yang pedih, Musa
sebentar lagi, aduh, aku akan berkumpul dengan kaum leluhur. Tapi kalian masih memberontak semacam ini. Kalian masih menuruti keinginan kalian, bukan kehendak Tuhan, padahal Tuhan sudah melakukan sekian, membuktikan banyak hal Tuhan dalam kekudusannya, tetapi juga dalam kelimpahan anugerah kemurahannya menyertai kalian. Sekarang kenapa lagi kalian harus menggugat kehendak Tuhan? Wow, jadi ada ke ke kepiluan hati Musa mendengar permintaan itu ya. Kalimat kata yang saya ingin perbandingkan ya antara pergi berperang dan kamu diam duduk di sini. Nah, antara go and sit. Sementara kita akan menyeberang dan menaklukkan, mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, kalian mau duduk di sini dan membuat yang lain yang akan menyeberang itu enggan. Nah, ini kita melihat karena pandangan mata yang ingin hidup itu enak ya, betul ya, kalau sudah di tempat yang begitu subur, di tempat yang permai, airnya banyak, produksi dari tanam-tanaman itu juga melimpah, hidup itu akan aman. Ya, seperti di negara kita Nusantara, ya tongkat kayu menjadi tanaman, mudah sekali. Tinggal kita menebar jala di danau, di laut. Asal kita mau bekerja, itu kita akan dapat ikan. Asal kita mau mencangkul, memberikan pupuk, memelihara, pasti dapat hasil. Karena tanah di Indonesia, di Nusantara ini, di daerah tropis ini, subur. Begitu juga pada saat itu mereka ingin hidup yang nyaman. Nah, ini yang berbahaya nih. Sementara saudara-saudara kalian berperang, bertindak, berkarya, bekerja, kalian mau hidup yang nyaman di sini, duduk dan menikmati, ya, itukah semangat? Hati-hati. Dalam sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat apa yang Tuhan ingatkan untuk berwaspada kepada kita di dalam Perjanjian Baru. Filipi pasal 2 dikatakan, Filipi pasal 2 ya, mulai ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya kita dalam pelajaran suku Ruben dan suku Gad yang menginginkan kehidupan yang memuaskan kepentingan diri sendiri, kita wajib berhati-hati. Dengan duduk diam, dengan menonton saja, kita sudah mendukakan hati Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk berkarya, tetapi kita tidak mau. Kita sudah cukup puas di sini. Padahal tujuan Tuhan adalah di seberang sana, masih ada pergumulan di situ, masih ada karya yang diminta. Dan bahkan ini baru mulai.
Ya, setelah menyeberang itu akan ada begitu banyak penyesuaian di tanah perjanjian. Dan sekarang kalian mau duduk menikmati hanya berdasarkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang Tuhan ingatkan di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita belajar untuk terlibat. Ya, bukan cuma duduk misalnya di dalam kita berkarya. Kita bisa punya cara pandang yang, oh, saya sudah selesai tugas saya, atau sementara saya melakukan tugas, ada orang lain yang membutuhkan sekali, ya, dalam keadaan yang mungkin darurat, penting. Jadi saya meletakkan dulu apa yang saya kerjakan, atau mungkin sudah selesai, saya bantu orang lain. Atau kita hanya melihat, oh, itu bukan urusan saya, itu tugas dia memang. Bisa, betul, kita tidak salah. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara kita di dalam beban, sementara mereka berkarya, sementara mereka juga mendapatkan sesuatu yang akan sangat berat karena berkarya sendiri. Tetapi kalau kita mau membantu, mengingat kepentingan orang lain juga, dan kita dengan rendah hati, dengan tulus mau membantu, mengingat kepentingan orang lain, maka Tuhan akan senang. Karena itulah yang Kristus lakukan. Di dalam Filipi 2 ini, seperti Kristus, seperti teladan yang sudah ditunjukkan, dia yang adalah putra mahkota surga, melepaskan jubahnya, menjadi manusia, bahkan mati di tempat yang paling hina. Dalam totalitas penyerahan yang seperti itu, kepentingan siapa yang Tuhan utamakan? Kepentingan diri dia lepas, semua hak dia lepas. Dia berikan teladan dengan begitu tuntas karyanya, supaya apa yang kita yang dalam hukuman kekal itu bisa diselamatkan. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, penguasa satu-satunya, otoritas yang absolut. Itu adalah yang kemuliaan itu didapat setelah karya yang sedemikian mengosongkan, menghampakan diri, memperhatikan kepentingan orang lain. Kita kembali kepada apa yang ada, kita akan menyelesaikan bagian itu. Mengingatkan kita supaya kita tidak tinggal di dalam comfort zone. Easy life, ya, hidup yang nyaman, yang akhirnya kita berpeluk tangan, tidak peduli dengan orang lain, dan tidak merasa ikut bertanggung jawab gitu. Tetapi Tuhan mau kita pergi seperti orang lain pergi. Jangan enggan. Bahkan dengan semangat yang kita berikan, itu membuat orang lain bersemangat juga. Kalau kita enggan, maka orang lain juga akan enggan. Apalagi kalau yang ini menjadi panutan, ya, pemimpin. Penting sekali untuk menunjukkan semangat memuliakan Tuhan melalui karya yang ada. Tetapi mendekatlah, setelah Musa dalam kesakitan hatinya, ya, kepiluan hatinya, mengingatkan kembali apa yang dulu pernah terjadi, dan jangan sampai itu terjadi lagi, orang-orang ini datang dan berkata, kami hendak mendirikan kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri
Dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Jadi mereka akhirnya Ruben, Gad, kedua suku ini menyatakan, kami siap pergi, kami tidak akan berdiam di sini, tetapi izinkanlah kami menyiapkan tempat untuk anak, untuk ternak. Setelah itu kami akan maju di depan. Kami akan ikut 10 suku yang lain untuk sampai dengan setiap wilayah itu mendapatkan menjadi milik pusaka dari setiap suku. Semuanya beres baru kami pulang. Nah, itu itikat baik yang mereka sampaikan kepada Musa dan para pemimpin ya di sana. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak. Nah, ini saya memberikan tanda yang khusus pada kata hendak. Berbuat demikian, maka kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan. Ada 2 kata, hendak dan di hadapan Tuhan. 2 hal yang penting. Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak, artinya mau, ya, dengan keinginan menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai saksi, ya, apa yang kalian katakan tadi itu Tuhan sudah dengar dan Tuhan mau lihat di hadapan Tuhan apakah janji yang kalian sampaikan, kami akan ikut pergi berperang. Nah, di hadapan Tuhan sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Jadi Musa menyadarkan bahwa Tuhan itu terlibat dalam segala hal. Bahkan Tuhan itu yang menjadi fokus, yang menjadi terutama. Apa yang kalian ucapkan itu didengar ya. Dan Tuhan akan lihat seperti di hadapannya. Benar-benar. Karena diingatkan di kalimat Musa selanjutnya, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu akan menimpa kamu. Ya, be sure your sin will find you out. Nah, ini sebuah istilah yang muncul mengingatkan bahwa apa saja yang ditabur itu akan dituai. Anak dari Adam ada 2 pada saat itu, Kain dan Habel. Kain sudah diingatkan ketika persembahan Habel, Tuhan senang, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain karena tidak dengan hati yang tulus dan seadanya, semaunya sendiri, dengan cara dia, bukan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah ingatkan, mengapa hatimu panas? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, supaya waspada, supaya menjaga. Dosa akan menimpa kamu jika kamu terus membiarkan hati yang panas itu dan akhirnya melakukan kejahatan. Namun Kain melakukan kejahatan itu walaupun sudah diingatkan. Dan ada begitu banyak ya yang Tuhan ingatkan. Koram
Deo, sebuah istilah dalam bahasa Latin yang menunjukkan bahwa semua itu terbuka di hadapan Tuhan, di depan mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat dan Tuhan akan menguji dan Tuhan akan menghakimi dengan adil. Apapun yang sudah diniatkan, motivasi yang di dalam, Tuhan lihat. Awas, kalau kamu tidak melakukan itu, Tuhan, ya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan dosamu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu. Dan perbuatlah seperti apa yang sudah kamu ucapkan. Mereka melakukan. Mereka merespons, hamba-hambamu akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan, kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Jadi mereka dengan kehendak, tadi kata hendak, jika kamu hendak, Musa mengingatkan, jika kamu memang mau dengan sepenuh hatimu melakukan apa yang kalian janjikan tadi, hendak. Jadi di hadapan Tuhan terbuka, termasuk apa yang menjadi kehendak. Kehendak bebas kita, Tuhan akan menghakimi niat, motivasi dari dalam Allah segala roh itu ya, roh makhluk hidup. Kalau kalian lakukan, maka silakan. Kota-kota ini, area ini, wilayah ini menjadi milik kalian. Dan mereka berkomitmen, kami hendak ya akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Kami akan bersenjata, mempersenjatai diri bersama-sama dengan saudara-saudara, mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, sampai semuanya mendapatkan tanah milik pusaka, baru kami pulang. Ya, lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua, pemimpin selanjutnya, dan kepada kepala-kepala masing-masing suku Israel, dan seterusnya. Nah, ini dia sebenarnya apa yang mereka pilih. Nanti akan kita bahas lagi, namun sekilas, sekelumit mengenai pilihan mereka, karena mata mereka memandang seperti Lot ya. Abraham, ternak mereka masing-masing, mereka punya ternak yang sangat banyak, amat sangat banyak. Jadi Abraham bilang pada Lot, keponakannya jauh lebih muda dari Abraham, dan bilang, Lot, silakan pandanglah kamu mau kemana. Kalau kamu ke kanan, aku, pamanmu, akan ke kiri. Nah, Lot melihat dengan matanya daerah yang subur di sana, dekat Sodom dan Gomora. Padahal dia tahu di situ adalah tempat di mana kecemaran itu begitu menguasai, dan teriakan apa yang mereka lakukan sudah sampai di hadapan Tuhan. Tetapi Lot melihat dengan mata, membayangkan kenikmatan hidup di sana, kemudahan hidup, dan dia diam di sana. Bahkan semakin dekat dengan, bahkan akhirnya masuk ke dalam kota Sodom. Padahal dia sudah tahu apa yang akan terjadi di sana. Jadi kelemahan daerah timur tidak menyeberang sungai Yordan itu adalah daerah yang paling dekat dengan timur, di mana kelak ada bangsa Syria dan Babilonia yang akan menawan mereka. Yang paling pertama kena adalah kedua suku ini dan setengah suku Manasye. Karena tidak ada penghalang, yaitu sungai Yordan, Danau Galilea, itu adalah
pagar alami, pagar alam, sehingga kalau musuh datang mau menyerbu orang Israel yang ada di tanah perjanjian, itu mereka sudah lebih bisa mempersenjatai diri, bahkan sudah melawan mereka sejak mereka dihalangi oleh benteng dari alam itu, yaitu sungai. Sungai yang cukup lebar, dan apalagi ada danau Galilea di situ. Sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi musuh. Tetapi kalau ada di bagian timur dari Sungai Yordan itu, langsung dari daratan itu menyerbulah pasukan-pasukan yang kuat dari timur, Syria, Babilonia, dan benar ketika masa pembuangan yang kena dahulu adalah Ruben dan Gad dan setengah Manasye yang ada di sebelah timur dari Sungai Yordan. Hal yang kedua yang membuat akhirnya mereka berpisah karena ada pemisah, yaitu Sungai Yordan itu ya. Apa yang mereka kerjakan itu tidak terkomunikasikan kepada ke-10 suku yang lain yang ada di seberang Sungai Yordan. Nanti kita akan lihat di Yosua ada peristiwa di mana mereka sudah selesai nih membantu semua saudara-saudaranya ya mendapatkan milik pustaka tanah mereka masing-masing. Selesai mereka pulang dan mereka begitu senang, mereka membuat mezbah sebagai peringatan, sebagai tugu, monumen bahwa mereka sudah melakukan apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan, di hadapan Musa, Imam Besar Eleazar, dan para pemimpin. Mereka membuat itu mezbah sebagai monumen, bukan untuk mezbah bakaran. Tetapi orang Israel dari seberang sungai melihat mereka membangun itu, mereka langsung memikirkan, berasumsi bahwa yang dibangun, didirikan itu adalah mezbah untuk berhala. Sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menyerang saudara mereka sendiri yang ada di timur. Karena tidak terkomunikasikan dan karena asumsi, tidak dikonfirmasi, dan hampir saja 2 suku itu habis musnah karena ini 10 suku mau menyerang. Tapi nanti kita akan lihat di kesempatan berikut, mereka terisolir. Apa yang mereka lihat, mereka anggap indah, permai, dan penuh dengan kelimpahan. Ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya harus membayar harga itu. Pikiran mereka adalah pada ternak, hati mereka adalah pada ternak mereka. Kita akan lanjutkan di pasal-pasal berikutnya dalam seri yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sangat senang kami mendapatkan mutiara yang indah melalui bagian yang kami renungkan bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, dan bagaimana kami semakin mengenal pribadi Engkau, karakter Engkau, dan bagaimana kami merindukan jiwa kepemimpinan yang penuh dengan kerendah hatian, kelemah lembutan itu dapat menjadi bagian kami. Kami menjadi umat yang tunduk kepada Engkau. Kami memperhatikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan kehendak Engkau Tuhan. Dan kami mendapat tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menggembirakan hati Engkau dari firman Tuhan. Berikan kami semangat terus, antusiasme untuk terus menggali, dan anugerah dari Allah Roh Kudus akan mengingatkan kami, mengoreksi kami, serta memampukan kami untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Engkau semakin ditinggikan, dan Engkau menarik semakin banyak orang, sementara iman kami semakin teguh. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.